Pernahkah kalian mendengar tentang seorang wali dari tanah Jawa yang hidupnya penuh misteri dan perdebatan? Dialah Syekh Jangkung, sosok nyentrik yang disebut sebagian orang wali, tapi oleh yang lain dianggap gila. Di balik kesederhanaannya, tersembunyi rahasia besar tentang ilmu laduni. Pengetahuan yang tidak lahir dari kitab, tidak dari guru, tapi langsung diturunkan oleh Allah ke dalam hati yang suci. Kisahnya penuh tanda tanya dan keajaiban. Ia diuji oleh para wali sepuh, ditantang para dukun sakti, bahkan dipanggil ke keraton untuk membuktikan kebenaran ilmunya. Namun di balik semua karamah itu, tersimpan pelajaran tentang bahaya kesombongan, kekuatan zikir, dan rahasia cahaya hati yang tak semua manusia mampu menanggungnya. Maka duduklah dengan tenang, buka hati kalian, karena inilah kisah Syekh Jangkung, sang fakir dari tanah Jawa, yang mengguncang dunia spiritual dengan ilmu yang menembus batas akal manusia. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Pagi itu matahari baru saja naik di balik perbukitan. Cahaya kuningnya menembus kabut tipis yang bergelayut di atas sawah. Burung-burung berkicau, anak-anak berlarian di pematang, dan para petani mulai menyiangi padi yang mulai menguning. Namun di antara pemandangan damai itu, ada satu sosok yang selalu membuat warga desa berhenti sejenak untuk menatap. Seorang lelaki jangkung, berwajah tenang namun penuh misteri. Berjalan perlahan di pematang tanpa alas kaki. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, dan di matanya ada cahaya lembut yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dialah Syekh Jangkung, sosok yang kelak dikenal sebagai wali penuh karamah dari tanah Jawa. Setiap pagi ia melangkah menyusuri pematang yang basah oleh embun sambil menunduk, seolah berbicara dengan bumi. Kadang bibirnya bergerak pelan, menyebut asma Allah tanpa suara. Anak-anak kecil sering bersembunyi di balik batang padi untuk melihatnya dari jauh. Ada rasa takut tapi juga rasa ingin tahu. Di mata mereka, lelaki jangkung itu bukan orang biasa. Ia jarang berbicara, tapi setiap kali lewat udara seakan berubah lebih tenang. Namun tidak semua warga menaruh hormat. Sebagian justru berbisik di antara tawa sinis. Itu orang aneh, kata seorang lelaki tua di warung kopi. Kadang dia tertawa sendiri di tengah malam, kadang bicara dengan langit. Lalu yang lain menimpali, mungkin dia sudah tidak waras. Tapi bagi sebagian yang pernah melihat keajaiban di sekitarnya, tuduhan itu terasa tidak adil. Sebab kisah Syekh Jangkung sudah lama beredar, tentang lelaki yang hujannya tak bisa membasahi, dan doanya mampu menenangkan banjir yang melanda sawah-sawah. Suatu hari hujan deras mengguyur desa. Air turun tanpa henti menggenangi pematang, mengancam panen. Para petani berlari menyelamatkan alat mereka. Namun di tengah guyuran hujan, seseorang terlihat berjalan tenang. Lelaki jangkung itu berdiri di tengah sawah. Bajunya tetap kering meski air turun deras. Ia menengadahkan tangan, berdoa lirih. Tak lama, hujan yang tadinya menggila perlahan mereda. Air yang mengalir deras mulai surut, dan langit kembali terang. Orang-orang hanya bisa saling pandang. Sejak hari itu, mereka mulai memanggilnya Syekh Jangkung, bukan lagi orang aneh. Kehidupan Syekh Jangkung tetap sederhana. Ia tinggal di gubuk bambu di tepi desa, makan seadanya, dan tidak pernah meminta apapun dari siapapun. Siapapun yang datang padanya akan disambut dengan senyum dan diam yang dalam. Kadang ia hanya berkata satu kalimat pendek, tapi kata-katanya menancap kuat di hati. Bumi ini luas, tapi hati manusia sering lebih sempit dari lubang jarum. Kalimat itu menjadi bahan renungan banyak orang desa yang sebelumnya memandangnya sebelah mata. Kabar tentang lelaki jangkung itu terus menyebar ke desa-desa lain. Ada yang datang meminta doa, ada yang datang hanya untuk membuktikan. Namun setiap kali mereka pulang, perasaan mereka selalu berbeda. Ada yang tenang, ada yang menangis tanpa tahu sebab. Kisah wali Jawa penuh misteri itu mulai dikenal luas. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai pembawa ilmu laduni dari tanah Jawa.
Meski ia sendiri selalu berkata, "Aku hanyalah fakir yang mencari ridha Allah." Di balik kesederhanaannya, aura Syekh Jangkung semakin kuat. Malam-malamnya dihabiskan dengan zikir di bawah pohon besar. Dari jauh, warga sering melihat cahaya lembut mengelilingi tubuhnya. Ada yang menganggapnya karamah, ada yang menganggapnya kebetulan. Tapi satu hal, hari-hari berlalu sejak kejadian hujan yang tiba-tiba berhenti setelah doa lirih itu. Desa menjadi tenang. Tetapi pembicaraan tentang lelaki jangkung itu justru semakin ramai. Di pasar, di pematang, di tepi sungai, orang-orang mulai saling bertanya dengan nada heran dan penasaran. Siapa sebenarnya orang itu? Dari mana datangnya? Benarkah ia memiliki ilmu laduni dari tanah Jawa yang tidak diajarkan oleh guru manusia? Seorang ibu di warung kopi bercerita pada tetangganya, "Aku melihat sendiri bajunya kering waktu hujan besar itu, seolah-olah air tak berani menyentuhnya." Lalu seorang pemuda menimpali, "Aku pernah melihat cahaya keluar dari tubuhnya waktu malam, tapi aku tak berani mendekat." Dari bisik-bisik seperti inilah kisahnya mulai tumbuh menjadi legenda. Sebagian percaya bahwa Syekh Jangkung adalah wali Allah yang disembunyikan. Sebagian lain menuduhnya hanya orang gila yang pandai menipu pandangan mata. Namun di balik perbincangan itu, ada hal yang lebih dalam. Beberapa orang yang datang ke gubuk bambunya pulang dengan wajah berbeda, lebih damai, seolah beban hidupnya ikut luruh. Padahal, mereka mengaku tak mendapatkan nasihat panjang. Syekh Jangkung hanya mendengarkan, lalu mengucap 1-2 kalimat sederhana. Namun kalimat itu seperti mengetuk pintu hati yang paling dalam. Itulah sebabnya kisah Syekh Jangkung semakin menyebar, dari satu desa ke desa lain, hingga banyak orang datang hanya untuk sekadar duduk di dekatnya. Malam-malam pun berubah menjadi momen penuh keheningan. Kadang ia terlihat duduk di bawah pohon besar, memejamkan mata dan berzikir hingga ayam jantan berkokok. Anak-anak muda yang iseng pernah mencoba mengintip, tapi mereka berlari ketakutan. Sebab di tengah kegelapan malam, tubuh Syekh Jangkung tampak memancarkan cahaya lembut seperti sinar rembulan. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi membuat hati yang melihat bergetar. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mengganggu atau menertawakannya. Meski banyak yang mulai percaya, Syekh Jangkung tidak pernah mengaku dirinya wali. Ia tetap menyebut diri sebagai fakir yang mencari ridha Allah. Ketika seseorang bertanya tentang asal ilmunya, ia hanya menjawab singkat, "Ilmu bukan milik manusia. Ia dititipkan oleh Allah pada hati yang bersih." Jawaban sederhana itu justru semakin membuat orang bertanya-tanya, apakah ini yang disebut ilmu laduni? Pengetahuan yang datang langsung dari Allah tanpa perantara guru? Suatu sore ketika langit mulai jingga, beberapa petani melihat Syekh Jangkung berdiri di tepi sawah menatap langit. Angin bertiup pelan dan daun padi bergoyang mengikuti arah pandangannya. Tiba-tiba seekor burung pipit kecil jatuh di dekat kakinya, terluka karena sayapnya patah. Ia memungut burung itu dengan lembut, meniupkannya sambil berzikir, lalu melepaskannya. Ajaib, burung kecil itu terbang lagi, menghilang di balik cahaya senja. Orang-orang yang menyaksikan menunduk dalam diam, tak berani berkata apa-apa. Mereka tahu, apa yang baru saja mereka lihat bukan kejadian biasa. Malam itu, kabar tentang karamah wali Jawa itu menyebar semakin luas. Namun di balik kekaguman, tersimpan rasa ingin tahu yang lebih besar. Para ulama sepuh di desa-desa sekitar mulai memperhatikan fenomena ini. Mereka mendengar banyak cerita yang mengandung tanda-tanda luar biasa, tapi juga potensi kesesatan jika tidak dijaga dengan benar. Dalam diam, mereka mulai mengamati, menimbang, dan akhirnya memutuskan, sosok Jangkung itu harus ditemui. Dan di antara desir angin malam, ketika bintang-bintang berkelip di atas langit Jawa, keputusan itu mengawali langkah menuju babak baru. Sebab para wali sepuh kini akan menelusuri kebenaran cerita wali penuh misteri yang semakin mengguncang hati banyak orang. Tentang siapa sebenarnya Syekh Jangkung
dan dari mana datangnya cahaya ilmu yang tak terjelaskan itu. Kabar tentang lelaki jangkung yang hidupnya penuh tanda-tanda aneh akhirnya menembus batas desa. Cerita tentang hujan yang berhenti, cahaya malam yang memancar dari tubuhnya, hingga burung kecil yang disembuhkan hanya dengan hembusan napas, kini sampai ke telinga para sepuh dan ulama tua di tanah Jawa bagian tengah. Mereka bukan orang sembarangan, sebagian dikenal sebagai penjaga ilmu batin dan penuntun masyarakat menuju jalan kebenaran. Namun bagi mereka, setiap keanehan harus diuji, agar kebenaran kisah wali Jawa itu tidak menjerumuskan banyak orang pada kekaguman buta. Suatu malam, di sebuah surau tua yang berdiri di bawah pohon sawo besar, para sepuh berkumpul. Lentera minyak tergantung di tengah ruangan, menebarkan cahaya temaram yang membuat wajah-wajah mereka tampak penuh wibawa. Salah satu di antara mereka yang paling tua membuka percakapan dengan suara dalam. Kalian semua telah mendengar kabar tentang orang jangkung di desa timur itu. Ada yang menyebutnya wali, ada pula yang menuduhnya gila. Tapi aku mendengar bahwa ia memiliki ilmu laduni dari tanah Jawa, ilmu yang tidak lahir dari kitab, melainkan langsung dari Allah. Seorang wali lain mengangguk perlahan. Benar, ujarnya lirih. Aku mendengar ia mampu menahan banjir hanya dengan doa. Dan katanya bajunya tak pernah basah walau hujan mengguyur deras. Namun hati-hati, karamah bisa jadi ujian. Tak semua yang tampak ajaib berasal dari cahaya yang sama. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Mereka semua tahu, di tanah Jawa banyak kisah tentang manusia yang diberi kemampuan luar biasa. Ada yang datang dari Allah, ada pula yang datang dari hawa nafsu dan tipu daya makhluk gaib. Maka mereka sepakat lelaki jangkung itu harus diuji, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan bahwa cahaya yang dibawanya benar-benar berasal dari langit, bukan dari kegelapan. Malam itu mereka menulis surat sederhana, isinya undangan bagi Syekh Jangkung untuk datang ke surau tua itu pada malam purnama berikutnya. Seorang santri muda ditugaskan untuk menyampaikan pesan tersebut. Ia berangkat sebelum fajar, menempuh jalan berliku melewati sawah dan hutan kecil di pinggiran desa. Setibanya di gubuk bambu di tepi hutan, ia menemukan Syekh Jangkung sedang duduk bersila di depan lampu minyak kecil. Matanya terpejam, bibirnya berzikir. Santri itu menunduk hormat dan menyerahkan surat. Kiai, para sepuh di tanah ini ingin bertemu denganmu. Mereka ingin berbincang tentang cahaya ilmu yang kau bawa. Syekh Jangkung membuka matanya perlahan, menatap lembut ke arah anak muda itu. Senyum tipis terukir di wajahnya. Katakan pada mereka, ujarnya tenang. Aku akan datang esok malam. Sebelum mereka memanggilku, hatiku sudah tahu. Santri itu tertegun. Ia tak mengerti maksud kalimat itu, tapi merasakan getar yang sulit dijelaskan. Ia pamit dengan perasaan bercampur kagum dan takut. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan wajah Syekh Jangkung terus terlintas dalam pikirannya, seolah mata itu masih memandangnya dari kejauhan. Di surau tua, para sepuh menyambut kabar itu dengan diam panjang. Bulan purnama tinggal sehari lagi. Mereka bersiap memurnikan niat, membersihkan diri dengan wudu dan memperbanyak zikir. Dalam hati masing-masing muncul tanya yang sama. Siapakah sebenarnya lelaki jangkung itu? Seorang wali penuh karamah atau justru ujian bagi para ahli hikmah? Malam purnama pun semakin dekat. Angin dari arah hutan berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang sayup-sayup terdengar. Di langit bulan mulai bulat sempurna, seolah bersiap menjadi saksi dari pertemuan yang kelak akan mengubah pandangan banyak orang tentang arti sejati ilmu laduni dan karamah para wali di tanah Jawa. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit. Cahaya keperakannya menembus sela-sela pepohonan, menyinari jalan setapak menuju sebuah surau tua di ujung desa. Angin berembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah lembab. Di dalam surau, para sepuh sudah duduk melingkar.
Wajah mereka teduh, namun di balik ketenangan itu tersimpan rasa ingin tahu yang dalam. Mereka akan menyambut seorang tamu yang belakangan ini menjadi perbincangan di seluruh tanah Jawa. Seorang lelaki jangkung yang disebut-sebut memiliki ilmu laduni dari tanah Jawa. Ilmu yang langsung diturunkan Allah tanpa guru duniawi. Apakah benar ia mampu membaca hati manusia? Bisik salah satu sepuh. Yang lain menjawab lirih, kita akan melihat sendiri malam ini. Jika benar ia wali sejati, maka ucapannya akan menyejukkan hati, bukan membakar kesombongan. Pintu surau berderit pelan. Semua mata tertuju ke arah itu. Dalam cahaya lampu minyak, tampak seorang lelaki tinggi melangkah perlahan. Bajunya lusuh, kakinya tak beralas namun auranya tenang. Sorot matanya dalam, seperti samudra yang memantulkan langit malam. Dialah Syekh Jangkung, sosok yang selama ini hidup sederhana di gubuk bambu. Namun kisahnya kini mengguncang banyak hati. Ia memberi salam dengan suara lembut. Assalamualaikum. Para sepuh menjawab serempak, namun sebagian masih menatap tajam, mencoba membaca isi hatinya. Salah satu di antara mereka, yang paling tua, bertanya dengan nada hati-hati. Orang-orang menyebutmu wali, tapi ada pula yang menuduhmu gila. Maka katakanlah, siapakah engkau sebenarnya? Dan dari mana ilmu yang kau bawa ini? Syekh Jangkung tersenyum. Ia menundukkan kepala sejenak lalu berkata, aku hanyalah fakir yang mencari ridha Allah. Ilmu yang kalian dengar itu bukan milikku. Ia datang bukan dari kitab, bukan dari guru, melainkan dari hati yang disentuh oleh cahayanya. Bila Allah berkehendak, ia mampu menurunkan pemahaman langsung ke dalam jiwa hambanya. Suasana menjadi hening. Kalimat itu terasa sederhana, tetapi mengalir dengan kekuatan yang sulit dijelaskan. Salah satu sepuh yang semula ragu kini menunduk, merasakan getar halus di dadanya. Namun yang lain tetap ingin memastikan. Kalau begitu, katanya, tunjukkanlah pada kami tanda kebenaranmu. Bacalah satu ayat yang tidak pernah kau pelajari, dan jelaskan maknanya. Syekh Jangkung memejamkan mata, bibirnya bergetar, melantunkan satu ayat dengan suara merdu. Namun yang membuat semua terdiam bukan lantunan itu, melainkan penjelasannya. Ia menguraikan makna batin ayat tersebut dengan kedalaman yang bahkan para sepuh belum pernah dengar sebelumnya. Kata-katanya mengalir lembut, tapi menusuk ke dalam hati, seolah setiap huruf membawa cahaya. Salah satu wali sepuh tak mampu menahan air matanya. Ia berbisik lirih, benar, ini bukan ilmu dari manusia, ini adalah tanda. Yang lain mengangguk pelan, tetapi seorang sepuh yang duduk di sudut masih diam. Matanya menatap tajam, penuh selidik. Ia merasa ujian belum selesai. Malam itu, surau tua menjadi saksi awal perubahan besar. Yang semula datang dengan curiga, kini mulai tunduk dalam kekaguman. Namun dari sorot mata sepuh yang masih diam itu tampak jelas. Ujian bagi wali penuh karamah ini baru saja dimulai. Sebab kebenaran sejati tidak berhenti pada kata-kata, melainkan akan diuji oleh kejadian yang lebih besar. Sebuah perjalanan batin yang akan menyingkap rahasia terdalam. Kisah Syekh Jangkung, sang fakir dari tanah Jawa. Malam di surau tua itu masih membekas di hati para sepuh. Setelah menyaksikan bagaimana Syekh Jangkung menjelaskan makna ayat dengan kedalaman yang menembus jiwa, sebagian dari mereka sudah yakin bahwa lelaki jangkung itu memang mendapat karunia luar biasa. Namun di balik kekaguman itu masih tersisa keraguan kecil. Sebab di dunia spiritual tanah Jawa banyak kejadian ajaib yang ternyata menyesatkan karena datang bukan dari cahaya melainkan dari bayangan. Maka mereka sepakat Syekh Jangkung harus diuji sekali lagi dengan cara yang hanya diketahui oleh para penjaga ilmu tua. Di tanah Jawa tersembunyi sebuah peninggalan kuno, kitab rahasia yang konon hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang benar-benar mendapat izin dari Allah. Kitab itu disimpan di dalam sebuah goa yang tertutup batu besar dan hanya bisa dibuka dengan doa tertentu. Tulisan di dalamnya bukan huruf biasa. Bagi mata manusia, huruf-huruf itu tampak kabur dan bergerak.
seolah menolak untuk dibaca oleh akal yang belum disucikan. Salah satu wali sepuh yang paling tua berbicara pelan. Jika benar lelaki jangkung ini membawa ilmu laduni dari tanah Jawa, maka dia pasti mampu membaca kitab itu. Jika tidak, maka kita tahu bahwa keajaiban yang ia tunjukkan hanyalah pantulan semu. Malam berikutnya, mereka berkumpul lagi. Angin berhembus lembut dan obor dinyalakan satu persatu. Dalam rombongan itu, Syekh Jangkung berjalan di depan. Tongkat kayunya menuntun langkah di jalan sempit menuju hutan. Wajahnya tenang, langkahnya ringan. Ia tidak bertanya apapun, seolah sudah mengetahui apa yang menanti di ujung perjalanan. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di mulut goa yang tertutup batu besar. Salah satu sepuh memejamkan mata, berdoa lirih, dan batu itu perlahan bergeser dengan suara berat. Dari dalamnya keluar udara lembab dan dingin. Di tengah kegelapan tampak sebuah peti kayu tua yang dipenuhi lumut. Wali sepuh lain membuka peti itu, lalu mengangkat sebuah kitab dengan sampul kulit yang telah pudar. "Wahai Syekh Jangkung," ucapnya, "bila engkau benar mendapat ilmu dari Allah, bacalah kitab ini dan jelaskan maknanya. Namun jika engkau ragu, lebih baik diam agar kita tahu batasnya." Syekh Jangkung menerima kitab itu dengan penuh hormat. Ia menunduk lama lalu memejamkan mata. Saat kitab itu dibuka, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tulisan yang semula kabur kini terlihat jelas di matanya. Bahkan huruf-huruf itu seakan memancarkan cahaya lembut. Ia mulai membaca perlahan, dan suara bacaannya menggema lembut memenuhi goa. Para sepuh menahan napas. Kata demi kata meluncur seperti untayan doa. Lalu ia berhenti, menatap halaman itu dalam-dalam, dan berkata pelan, "Kitab ini bukan catatan manusia. Ia adalah cermin yang memantulkan isi hati. Barang siapa membacanya dengan nafsu, hurufnya akan hilang. Tetapi bagi hati yang tunduk, setiap huruf akan berubah menjadi cahaya. Suasana menjadi sunyi, tak ada yang berani bicara. Bahkan udara terasa berat menekan dada." Seorang sepuh menitikkan air mata lalu berbisik, "Benar, ilmu ini bukan dari dunia." Malam itu, goa tua di pinggir hutan menjadi saksi awal bahwa lelaki jangkung dari desa kecil itu bukan sekadar manusia biasa. Ia membawa sesuatu yang selama ini hanya diceritakan dalam legenda, karamah dan ilmu laduni sejati, yang turun langsung dari Allah untuk menuntun manusia mengenal makna batin di balik huruf dan cahaya. Dan sejak saat itu, kisah Syekh Jangkung berubah dari sekadar cerita aneh menjadi babak baru dalam sejarah wali penuh karamah dari tanah Jawa. Udara di dalam goa semakin dingin. Obor yang dibawa para wali sepuh bergetar tertiup angin lembab, seakan ikut merasakan getaran spiritual malam itu. Di tengah ruangan batu, Syekh Jangkung duduk bersila. Di hadapannya, kitab kuno dengan lembaran yang tampak hidup memancarkan cahaya samar. Huruf-hurufnya seolah menari, bergerak lembut mengikuti irama napasnya. Tidak ada suara selain desir angin dan zikir pelan dari bibir sang wali jangkung itu. Para sepuh yang menyaksikan adegan itu hanya bisa terpaku. Mereka sudah berkali-kali mencoba membaca kitab tersebut, tapi setiap kali mereka buka, huruf-hurufnya seakan menghilang seperti kabut disapu angin. Namun kini di tangan Syekh Jangkung, setiap huruf tampak jelas. Bahkan di sela bacaan samar terdengar nada yang menenangkan hati. Sebuah harmoni antara kata, doa, dan cahaya. Salah satu sepuh menatap dalam-dalam. "Subhanallah," bisiknya. Huruf-huruf itu menyala, seolah mendengar bacaannya. Syekh Jangkung berhenti sejenak, lalu menatap lembut ke arah mereka. Kitab ini bukan milik manusia. Ia hanya membuka diri bagi hati yang bersih. Barang siapa membacanya dengan nafsu, maka ia akan melihat kegelapan. Tapi siapa yang membacanya dengan cinta kepada Allah, ia akan melihat cahaya. Kata-kata itu bergema lembut di dalam goa. Beberapa wali sepuh menunduk, dada mereka bergetar. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang terjadi malam itu bukan sekadar keajaiban, melainkan tanda
bahwa ilmu laduni dari tanah Jawa memang hidup di dalam diri lelaki jangkung ini. Syekh Jangkung melanjutkan bacaannya, kali ini dengan suara yang lebih lirih. Ia membaca satu paragraf panjang dalam bahasa Jawa kuno. Setiap kali lidahnya mengucap huruf, udara di sekitar terasa hangat seolah dinding batu pun ikut berzikir. Saat ia berhenti, ia berkata pelan, kitab ini bukan hanya berisi tulisan, ia adalah cermin diri. Siapa yang membacanya akan melihat bayangan hatinya sendiri. Jika hatinya gelap, maka hurufnya lenyap. Jika hatinya terang, maka ia akan menemukan Allah di setiap barisnya. Suasana menjadi hening, tidak ada yang berani berbicara. Seorang sepuh tua yang sejak awal penuh curiga, kini menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia memegang dada, menunduk, lalu berkata dengan suara gemetar, benar, ini bukan permainan. Cahaya ini bukan dari dunia, inilah tanda wali yang sejati. Malam itu seluruh goa dipenuhi hawa damai. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan. Hanya ada kekaguman yang membuncah dalam hati para sepuh. Mereka sadar, lelaki jangkung yang tadinya mereka curigai sebagai orang aneh, ternyata membawa karunia besar dari langit. Setelah menutup kitab itu dengan penuh hormat, Syekh Jangkung menatap semua orang di ruangan itu. Ilmu ini bukan untuk disombongkan, ujarnya tenang. Ilmu hanyalah amanah. Bila digunakan untuk meninggikan diri, maka ia akan menjadi api. Tetapi bila digunakan untuk menuntun sesama, maka ia akan menjadi cahaya yang tak padam. Para sepuh terdiam lama. Kata-kata itu menembus hati mereka lebih dalam daripada doa apapun. Malam itu mereka pulang dari goa dalam keadaan berbeda. Lebih rendah hati, lebih sadar akan makna ilmu sejati. Sementara Syekh Jangkung tetap tinggal di sana hingga fajar menyingsing, memejamkan mata di hadapan kitab yang kini telah tertutup rapat. Cahaya lembut dari huruf-hurufnya perlahan meredup. Namun sinar yang lahir di dalam hati para saksi malam itu akan terus menyala sepanjang masa. Sejak malam itu, kisah Syekh Jangkung menyebar lebih luas lagi. Dari satu surau ke surau lain, orang-orang membicarakan lelaki jangkung yang mampu membaca kitab tak terbaca, membawa ilmu laduni dan karamah dari tanah Jawa. Dan di balik kisah itu terselip pelajaran bahwa ilmu sejati bukanlah yang membuat manusia sombong, melainkan yang menuntun mereka untuk tunduk di hadapan Allah. Fajar mulai menyingsing di balik hutan. Embun menggantung di ujung daun, dan udara pagi terasa begitu lembut setelah malam yang penuh keajaiban di dalam goa. Para sepuh telah kembali ke surau mereka dengan hati yang tak lagi sama. Di antara langkah mereka, masih terngiang cahaya huruf-huruf yang menari di hadapan Syekh Jangkung. Sebuah tanda yang tak dapat dijelaskan dengan akal, namun begitu nyata bagi hati yang menyaksikannya. Sementara itu, Syekh Jangkung masih duduk di dalam goa yang kini mulai diterangi cahaya matahari. Ia menatap kitab kuno di pangkuannya, lalu menutupnya perlahan dengan penuh hormat. Segala ilmu adalah amanah, gumamnya lirih, dan amanah hanya bisa dijaga oleh hati yang bersih. Kalimat itu menjadi pembuka bagi wejangan besar yang kelak akan dikenal sebagai salah satu ajaran terpenting dalam kisah Syekh Jangkung tentang wadah hati manusia. Beberapa hari kemudian, para sepuh kembali menemuinya. Kali ini mereka datang bukan untuk menguji, melainkan untuk mendengar. Mereka duduk melingkar di bawah pohon beringin besar. Angin berembus lembut membawa aroma tanah dan daun. Di hadapan mereka, Syekh Jangkung menunduk sejenak, lalu mulai berbicara dengan suara yang tenang, namun menggetarkan jiwa. Wahai saudara-saudaraku, ujarnya, ilmu itu ibarat air. Ia bening dan menyejukkan. Tapi bila dituangkan ke wadah yang kotor, air itu menjadi keruh. Begitu pula ilmu laduni. Ia datang dari Allah namun akan berubah menjadi bencana bila ditampung oleh hati yang sombong. Para sepuh saling pandang. Ucapan itu terasa sederhana, tapi maknanya menembus ke dasar hati. Syekh Jangkung melanjutkan, hati manusia seperti cermin. Jika penuh debu ia takkan mampu memantulkan cahaya, maka bersihkanlah hati kalian dari iri, dengki, dan cinta dunia.
Karena ilmu laduni dari tanah Jawa bukan untuk mereka yang mengejar kedudukan, tapi bagi yang rela menjadi hamba sejati. Salah satu wali sepuh menunduk, meneteskan air mata. Ia teringat masa-masa ketika dirinya lebih sibuk mencari pengakuan daripada mencari ridha. "Bagaimana cara menjaga wadah hati, wahai Syekh?" tanyanya pelan. Syekh Jangkung tersenyum lembut. "Dengan zikir, sebutlah nama Allah hingga hati luluh dan dunia terasa kecil. Jangan mengejar karamah, sebab karamah sejati adalah ketika hatimu tidak lagi bergantung pada selain Dia." Kata-kata itu bergema di bawah rindang beringin. Burung-burung berhenti berkicau seolah ikut mendengarkan. Para sepuh terdiam, merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada keajaiban besar malam itu. Tapi di dalam hati mereka sesuatu yang jauh lebih berharga sedang tumbuh. Kesadaran bahwa ilmu sejati bukan di lidah, melainkan di hati yang tunduk. Menjelang senja mereka berpamitan. Sebelum pergi, Syekh Jangkung berpesan lembut, "Jangan pernah mencari aku, sebab setiap orang yang hatinya bersih akan menemukan cahaya yang sama di dalam dirinya sendiri." Malam itu, di seluruh penjuru desa, kisah tentang wejangan sang wali Jangkung menyebar cepat. Orang-orang tak lagi hanya membicarakan keanehannya, tapi juga kebijaksanaannya. Dari mulut ke mulut, cerita spiritual Jawa itu menjadi pelajaran bagi banyak hati yang haus makna. Dan sejak hari itu, nama Syekh Jangkung tak lagi hanya dikaitkan dengan karamah dan keajaiban. Ia dikenal sebagai wali penuh karamah dan hikmah, pembawa pesan lembut tentang kebersihan hati, kerendahan diri, dan kekuatan cinta kepada Allah. Pesan abadi yang kelak akan mengantar dirinya pada ujian yang lebih besar. Malam turun perlahan di atas hutan Jawa. Bulan separuh menggantung di langit, menyinari jalan setapak yang sunyi. Di tengah keheningan itu, Syekh Jangkung berjalan sendirian, membawa tongkat kayu dan hati yang tenang. Setelah memberi wejangan kepada para sepuh tentang kebersihan hati, ia merasa waktunya untuk menyepi telah tiba. Tidak ada yang ia bawa selain doa dan keheningan. Ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, tempat berdirinya pohon beringin besar yang akarnya menjuntai ke tanah seperti tirai alam. Di bawah pohon itu, ia duduk bersila dan memejamkan mata. Lidahnya berzikir, menembus malam yang pekat. Udara di sekitarnya berubah, angin berhenti, suara hutan seakan lenyap. Dari balik bayangan akar beringin, perlahan muncul sosok misterius yang menebar aura agung, namun menenangkan. Tubuhnya tambun, wajahnya bundar, matanya memancarkan cahaya lembut. Dialah penjaga tanah Jawa, sosok yang dikenal dalam legenda sebagai lambang kebijaksanaan sejati. Dalam kisah Syekh Jangkung, pertemuan ini menjadi salah satu momen paling penting. Karena dari sinilah rahasia ilmu laduni akan menemukan bentuknya yang sejati. "Wahai hamba Allah," suara itu bergema lembut, "aku telah lama menunggumu. Tanah ini telah memanggilmu bukan untuk menambah kebesaran, tapi untuk menjaga keseimbangan." Syekh Jangkung menunduk hormat. "Aku hanyalah fakir yang mencari ridha Allah. Jika engkau datang membawa amanah, ajarkanlah aku agar tidak salah jalan." Penjaga itu tersenyum samar. "Kau telah diberi ilmu laduni dari tanah Jawa, ilmu yang datang langsung dari cahaya ilahi. Tapi ingat, cahaya itu bisa menjadi api bila hatimu tak mampu menahannya. Banyak manusia jatuh bukan karena kekurangan ilmu, tapi karena hatinya haus pujian." Angin berembus perlahan, membawa aroma tanah basah. Syekh Jangkung mendengarkan dengan penuh takzim. Setiap kata dari penjaga itu terasa seperti getaran yang menembus dada. "Wahai Syekh," lanjut sang penjaga, "ilmu bukan untuk menaklukkan manusia, tapi untuk menuntun mereka mengenal dirinya sendiri. Tugasmu bukan membuktikan siapa yang benar atau salah, tapi menjaga agar cahaya tidak padam di tengah gelapnya zaman." Syekh Jangkung mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia paham, tanggung jawabnya bukan lagi sekadar menyebarkan ilmu, tapi menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, antara manusia dan Tuhannya. Sang penjaga mendekat,
menepuk bahu Syekh Jangkung dengan lembut. Ingatlah pesan ini. Manusia sejati adalah mereka yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Sapa sing bisa karo Gusti, sejati. Barang siapa bersatu dalam ketaatan, dialah insan yang sejati. Perlahan sosok itu memudar, cahaya bulan kembali normal, dan suara hutan terdengar lagi. Syekh Jangkung masih duduk diam menatap langit. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan, namun juga firasat tentang ujian besar yang akan datang. Malam itu, ia tahu perjalanannya baru dimulai. Ia bukan lagi hanya seorang fakir yang menyepi, melainkan pembawa pesan bagi manusia yang mulai lupa arah. Dalam kisah wali Jawa penuh misteri ini, langkah Syekh Jangkung memasuki babak baru. Perjalanan untuk menghadapi manusia-manusia yang menolak cahaya, para dukun sakti, penguasa angkuh, dan hati-hati yang diliputi iri. Ia berdiri perlahan, menatap beringin tua yang menjadi saksi pertemuan itu. Angin kembali berembus lembut, seakan berbisik dalam bahasa gaib. Jaga cahaya itu, karena dunia tak akan bertahan tanpa hati yang bersih. Kabar tentang Syekh Jangkung yang mampu membaca kitab kuno dan berjumpa dengan penjaga tanah Jawa menyebar seperti api di musim kemarau. Dari mulut ke mulut, dari pasar ke surau, orang-orang membicarakan namanya. Ada yang kagum, ada yang terinspirasi, namun tak sedikit pula yang iri. Di antara mereka yang gelisah adalah para dukun sakti yang selama ini berkuasa di pelosok desa. Mereka merasa kekuatan dan pengaruhnya mulai pudar, karena masyarakat lebih memilih datang kepada Syekh Jangkung untuk memohon doa daripada kepada mereka yang menjual jampi dan susuk. Salah satunya adalah seorang dukun tua bernama Ki Jangrana. Sosok terkenal di kalangan rakyat karena ilmu hitamnya yang ditakuti. Ia memiliki banyak murid, bisa memerintah jin, dan dikenal mampu mencelakai orang dari jarak jauh. Namun sejak nama Syekh Jangkung mencuat, banyak pengikutnya pergi. Amarah pun membakar hatinya. Apakah aku harus kalah oleh orang jangkung berpakaian lusuh itu? Geramnya. Jika benar dia wali, biar aku buktikan sendiri kekuatan ilmunya. 3 hari kemudian, kabar menegangkan menyebar. Ki Jangrana menantang Syekh Jangkung secara terbuka di alun-alun desa. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat bahwa kekuatan lamanya belum pudar. Berita itu membuat warga berdatangan dari berbagai penjuru. Ada yang penasaran, ada yang takut. Mereka tahu dua dunia akan bertemu malam itu, dunia terang dan dunia gelap, zikir melawan jampi. Menjelang sore, langit mendung. Angin bertiup dingin membawa aroma tanah basah. Di tengah alun-alun, Ki Jangrana berdiri dengan jubah hitam, matanya tajam, tangannya menggenggam keris pusaka yang berkilat dalam cahaya senja. Panggil orang itu, teriaknya lantang. Katakan pada semua orang, malam ini akan terlihat siapa yang benar-benar sakti. Tak lama kemudian dari arah timur tampak sosok Jangkung berjalan perlahan. Bajunya sederhana, wajahnya tenang, dan tongkat kayu menemaninya di tangan kanan. Tanpa amarah, tanpa kesombongan. Ia hanya menunduk sambil melangkah di atas tanah yang berdebu. Saat ia tiba di tengah alun-alun, suasana tiba-tiba berubah hening. Burung-burung berhenti berkicau, dan angin seperti tertahan. Ki Jangrana tertawa mengejek. Apakah ini wali yang diagungkan itu? Lihatlah, bahkan bajunya robek. Katanya punya ilmu laduni dari tanah Jawa, tapi datang tanpa pusaka, tanpa pelindung. Dengan satu mantra saja, aku bisa membuatnya sujud. Ia merapal jampi dengan bahasa kuno. Angin berputar, tanah bergetar, dan asap hitam mulai membumbung dari tanah di sekelilingnya. Namun Syekh Jangkung hanya memejamkan mata. Bibirnya berzikir pelan, menyebut nama Allah. Dalam sekejap, angin hitam yang berputar itu berbalik arah, menyapu Ki Jangrana sendiri. Wajahnya berubah pucat, tangannya bergetar, dan keris yang digenggamnya terlepas dari tangan. Ia berusaha merapal jampi lagi, tetapi lidahnya keluh. Tak ada satupun kata yang bisa keluar. Dengan langkah pelan, Syekh Jangkung mendekat. Tatapannya tidak marah, justru penuh kasih. Wahai Ki Jangrana, ucapnya lembut.
Ilmu tanpa ridha Allah hanyalah debu yang tertiup angin. Engkau gunakan kekuatanmu untuk menaklukkan manusia, bukan untuk mengabdi kepadanya. Tidakkah engkau sadar semua kekuatan sejati berasal dari Tuhan, bukan dari jin atau jampi? Air mata menetes di wajah Ki Jangrana. Ia bersujud di hadapan Syekh Jangkung, menangis seperti anak kecil. "Ampuni aku," katanya lirih. "Aku telah buta oleh kesombongan." Syekh Jangkung menepuk bahunya perlahan. "Kembalilah pada jalan yang lurus. Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang ingin kembali." Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Tak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang dipenuhi keharuan. Malam itu kisah Syekh Jangkung menyebar semakin luas tentang seorang wali penuh karamah yang mengalahkan kegelapan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kelembutan dan zikir. Di bawah sinar bulan yang perlahan naik, Syekh Jangkung berbalik meninggalkan alun-alun. Di belakangnya Ki Jangrana masih bersujud, sementara rakyat menunduk penuh hormat. Sejak malam itu, banyak hati yang mulai percaya bahwa karamah sejati bukanlah menguasai alam, tapi menundukkan nafsu diri sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa di alun-alun desa yang menggemparkan itu. Kabar tentang kisah Syekh Jangkung melawan Ki Jangrana terus menyebar ke pelosok Jawa. Banyak orang datang ke desanya untuk melihat langsung sosok wali Jangkung yang mampu menaklukkan ilmu hitam hanya dengan zikir. Namun bagi Syekh Jangkung sendiri, kemenangan itu bukanlah kebanggaan. Ia tetap hidup sederhana di gubuk bambu di tepi sawah, menolak segala bentuk pujian. "Aku bukan siapa-siapa," katanya pada setiap orang yang datang. "Segala sesuatu terjadi karena izin Allah." Tapi di balik ketenangan itu, datang ujian baru bagi penduduk desa. Musim berganti dan hujan tak kunjung turun. Matahari membakar bumi tanpa ampun. Tanah mereka, sungai mengering, dan padi yang dulu hijau kini berubah kecoklatan. Petani resah, anak-anak mulai kekurangan air, dan sumur-sumur mulai kosong. Suatu malam, di tengah kepanikan itu, sebagian warga mulai membicarakan untuk mengadakan ritual lama. Ritual sesajen bagi penunggu sungai. "Kalau kita tidak segera bertindak," kata seorang tetua desa, "tanaman akan mati semua. Kita harus memanggil hujan dengan cara leluhur." Namun seorang pemuda menentang, "Tapi bukankah sudah ada Syekh Jangkung di desa ini? Mengapa kita tidak meminta doa padanya?" Keesokan harinya, rombongan warga datang ke gubuk bambu itu. Wajah mereka lelah dan putus asa. "Wahai Syekh," kata salah satu di antara mereka, "bumi ini kering, sawah-sawah kami mati. Tolonglah, mohonkan hujan agar tanah kami hidup kembali." Syekh Jangkung menatap mereka dengan mata teduh. "Jangan kalian meminta pada selain Allah," ucapnya lembut. "Turunnya hujan bukan dari sesajen, tapi dari doa dan kesungguhan hati." Ia lalu mengajak seluruh warga berkumpul di alun-alun desa malam itu juga. Saat malam datang, obor dinyalakan di sekeliling lapangan. Ratusan orang berdiri melingkar, dan di tengah mereka, Syekh Jangkung berdiri bersedekap, menengadah ke langit. Angin malam berembus perlahan. Suaranya lirih tapi jelas terdengar. "Ya Allah, Engkau yang menurunkan hujan, Engkau pula yang menahannya. Kami hanyalah hamba yang lemah. Turunkanlah rahmat-Mu kepada bumi kami." Beberapa detik terasa panjang. Langit tetap gelap, udara panas masih menggigit. Namun tiba-tiba, dari arah barat, kilat menyambar. Angin berembus lebih kuat, dan aroma tanah basah mulai tercium. Satu tetes air jatuh di wajah seorang anak kecil, lalu disusul rintik hujan yang semakin deras. Orang-orang bersorak, sebagian menangis, sebagian bersujud di tanah yang mulai basah. "Hujan turun, Allah mendengar doa kita," teriak mereka dengan haru. Syekh Jangkung menunduk, air hujan membasahi jubahnya, namun senyum lembut terlukis di wajahnya. "Inilah bukti kasih sayang Allah," ujarnya pelan. "Bukan karena doa hamba, tapi karena rahmatnya bagi yang bersabar." Malam itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Sejak saat itu,
Warga desa semakin yakin bahwa ilmu laduni dari tanah Jawa yang dimiliki Syekh Jangkung bukanlah dongeng. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang wali penuh karamah memohon kepada Tuhannya dengan rendah hati, dan langit pun menurunkan berkahnya. Namun di balik kebahagiaan itu, tersimpan bibit iri baru. Di kejauhan, para dukun dan ulama yang merasa kedudukannya tergeser mulai berbisik-bisik. Orang ini semakin disanjung rakyat, kata salah satunya. Jika dibiarkan, pengaruhnya bisa menandingi keraton. Tanpa disadari, doa yang baru saja menurunkan hujan kini menjadi awal dari badai yang lebih besar. Ujian berikutnya yang akan membawa kisah Syekh Jangkung ke hadapan raja dan para penguasa. Dalam babak baru kerbabang misi Ready Side. Setelah peristiwa turunnya hujan yang mengguncang hati rakyat, nama Syekh Jangkung semakin meluas. Di mana-mana orang membicarakannya. Dari desa ke desa, dari pasar hingga surau, semua memuji kelembutannya dan kekuatan doanya. Namun di balik kekaguman itu, kabar tentang dirinya akhirnya sampai juga ke telinga raja. Di keraton, para bangsawan dan ulama istana berbisik di ruang singgasana. "Baginda," ujar salah satu pejabat tua, "ada seorang lelaki di desa timur yang disanjung rakyat sebagai wali. Konon ia bisa menurunkan hujan, menyembuhkan orang sakit, bahkan menundukkan dukun sakti. Jika rakyat lebih percaya padanya, bukankah kewibawaan raja bisa terguncang?" Raja yang bijak itu mendengarkan dengan tenang. Ia tidak mudah percaya kabar angin, tapi rasa penasaran tumbuh dalam hatinya. "Kalau begitu," katanya pelan, "panggil orang itu. Aku ingin melihat sendiri apakah benar ia memiliki ilmu laduni dari tanah Jawa, atau hanya kepandaian manusia biasa." Keesokan harinya, utusan keraton tiba di desa. Mereka membawa surat berstempel kerajaan. "Atas titah Baginda," ucap salah satu prajurit, "Syekh Jangkung diminta hadir ke keraton untuk berbicara langsung dengan raja." Warga desa cemas. Mereka khawatir undangan itu bukan kehormatan, melainkan jebakan. Namun Syekh Jangkung hanya tersenyum tenang. "Jika raja memanggil, aku akan datang. Bukankah menolak panggilan penguasa termasuk kesombongan? Yang penting bukan aku yang diuji, tapi hati manusia itu sendiri." Hari yang dinanti pun tiba. Di dalam aula megah keraton, raja duduk di singgasana emas, dikelilingi para bangsawan dan ulama. Saat Syekh Jangkung masuk, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan tanpa alas kaki, mengenakan jubah putih lusuh dan membawa tongkat kayu sederhana. Tidak ada kemegahan dalam dirinya, namun kehadirannya membuat ruangan tiba-tiba terasa hening. Raja menatapnya tajam. "Orang tua Jangkung," katanya. "Katanya engkau bisa memohon hujan, menahan banjir, bahkan menyembuhkan orang sakit. Benarkah semua itu?" Syekh Jangkung menunduk hormat. "Ampun Gusti, semua yang terjadi bukan karena hamba, melainkan karena kehendak Allah. Hamba hanyalah perantara." Raja terdiam sejenak lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu buktikanlah. Di halaman keraton ada pohon mangga yang sudah lama tak berbuah. Mintalah agar pohon itu berbuah saat ini juga." Semua mata menatap ke arah jendela besar di mana pohon kering itu berdiri. Syekh Jangkung melangkah perlahan ke halaman, menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu menengadahkan wajah ke langit. "Ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Jika ini adalah kehendak-Mu untuk menyingkap kebenaran, maka tumbuhkanlah buah pada pohon ini dengan izin-Mu." Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, di depan mata semua orang, ranting pohon itu bergetar. Daun-daun tumbuh, bunga bermekaran, dan dalam sekejap muncullah buah mangga yang ranum, berwarna hijau kekuningan. Orang-orang bersorak, para ulama terdiam, dan raja sendiri menatap dengan mata lebar. Namun ujian belum selesai. Raja menatapnya kembali, kali ini dengan nada lebih halus. "Baiklah," katanya, "aku tidak bisa menolak apa yang kulihat. Tapi katakanlah, bagaimana engkau bisa memahami ayat-ayat Tuhan tanpa guru dan kitab?" Syekh Jangkung menjawab tenang, "Ampun Gusti,
Ilmu bukanlah milik manusia. Ia datang dari Allah ke dalam hati yang bersih. Bila hati itu jernih, maka setiap huruf kitab suci akan berbicara sendiri. Kata-kata itu membuat ruangan kembali hening. Raja memandangnya lama, lalu berdiri. Dengan mata yang mulai lembut ia berkata, "Engkau bukan orang biasa, Syekh. Semoga Allah memberkahi langkahmu." Hari itu, kisah Syekh Jangkung di istana menjadi legenda. Ia tidak datang membawa kesombongan, melainkan ketenangan yang menundukkan hati para penguasa. Dan di luar tembok keraton, rakyat bersorak menyebut namanya, wali penuh karamah yang mengajarkan bahwa keajaiban bukanlah kekuatan, tapi keikhlasan hati yang tunduk pada Sang Pencipta. Sejak hari Syekh Jangkung menumbuhkan pohon mangga di hadapan raja, kabarnya menyebar jauh melampaui dinding keraton. Rakyat membicarakan keajaiban itu dengan takjub. Di pasar-pasar, nama Syekh Jangkung menjadi legenda hidup. Ia bukan manusia biasa, kata para pedagang. Dengan doa saja ia membuat pohon kering berbuah. Namun seperti cahaya yang memancar terlalu terang, bayangan pun ikut memanjang. Di antara para bangsawan dan ulama istana, mulai tumbuh rasa iri dan takut. Jika rakyat terlalu mencintainya, bisik salah satu pejabat, bagaimana dengan kewibawaan kita di mata mereka? Bagaimana bila nanti pengaruhnya lebih besar dari istana sendiri? Kecemburuan itu menyebar perlahan seperti racun tak berbau. Di ruang-ruang rahasia, orang-orang mulai menyusun siasat untuk menjatuhkannya. Mereka menyebar kabar palsu bahwa Syekh Jangkung memiliki bantuan jin, bahwa ilmu laduni dari tanah Jawa yang dimilikinya bukan dari Allah, melainkan dari kekuatan gaib yang menyesatkan. Rakyat yang semula penuh cinta kini mulai terbelah. Ada yang tetap yakin bahwa ia wali penuh karamah, namun ada pula yang mulai ragu. Fitnah itu terus berhembus hingga sampai ke telinga Syekh Jangkung sendiri. Namun ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Biarkanlah, kebenaran tidak butuh pembelaan. Allah sendiri yang akan menjaganya." Malam itu ia duduk di tepi sungai kecil di belakang gubuknya. Air mengalir pelan, memantulkan sinar bulan. Dalam keheningan ia berzikir, memohon agar hatinya tetap tenang menghadapi badai fitnah yang mulai muncul. Angin berembus lembut, dan seolah menjawab doa itu, udara di sekelilingnya terasa hangat dan damai. Namun di tempat lain, seseorang sedang menyiapkan ujian yang lebih gelap. Seorang dukun tua bernama Ki Sarpan, terkenal karena ilmunya yang hitam, mendengar kisah Syekh Jangkung di keraton. Wibawanya mulai terkikis karena rakyat beralih pada ajaran zikir dan doa. Dalam amarahnya ia bersumpah untuk membuktikan bahwa Syekh Jangkung hanyalah manusia biasa. Kalau dia benar wali, ucapnya dengan mata merah, biar aku uji sendiri. Akan kuturunkan jin-jin pengikutku untuk menguji kekuatannya. Malam ini bumi Jawa akan tahu siapa yang lebih berkuasa. Malam pun tiba. Angin bertiup kencang, petir menyambar dari kejauhan. Di gubuk kecilnya Syekh Jangkung sedang berzikir. Sementara dari arah barat terdengar suara lolongan aneh. Bayangan hitam mulai muncul di udara, melayang-layang di sekitar rumahnya. Murid-muridnya ketakutan. "Guru, apa yang terjadi?" seru mereka. Syekh Jangkung membuka mata, wajahnya tetap tenang. "Jangan takut," katanya lembut. "Setiap makhluk, baik jin maupun manusia, tetap ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa mencelakakan tanpa izinnya." Ia lalu menancapkan tongkatnya ke tanah, menunduk, dan membaca doa pelindung. Cahaya putih lembut muncul dari tanah, menyelimuti gubuk itu. Bayangan hitam yang datang satu persatu berteriak kesakitan, lalu lenyap dalam pusaran cahaya. Langit kembali tenang. Murid-muridnya menangis haru, sementara Syekh Jangkung hanya menunduk dalam sujud. "Fitnah akan terus datang," gumamnya lirih. "Tapi yang berpegang pada Allah tak akan pernah goyah." Pagi harinya, kabar tentang malam menegangkan itu menyebar ke seluruh desa. Warga yang semula ragu kini kembali yakin. Tak ada yang bisa menandingi cahaya dari zikirnya, kata mereka. Namun bagi Ki Sarpan, kekalahan itu justru menambah dendam. Ia bersumpah akan datang sendiri.
Bukan hanya mengirim makhluk halus, tapi menghadapi Syekh Jangkung secara langsung. Maka malam berikutnya akan menjadi awal dari pertempuran spiritual yang paling besar dalam cerita spiritual Jawa ini. Bukan lagi antara dua manusia, tapi antara cahaya dan kegelapan, antara hati yang tunduk dan hati yang dikuasai kesombongan. Malam itu, langit di atas tanah Jawa tampak muram. Bulan purnama bersembunyi di balik awan hitam. Angin berembus membawa aroma tanah yang berat. Di tengah kegelapan itu, seseorang berjalan dengan langkah penuh amarah. Ki Sarpan, dukun sakti yang telah lama memegang kekuasaan di banyak desa. Di tangannya tergenggam sebilah keris tua yang berisi khodam jahat. Senjatanya untuk menantang Syekh Jangkung, sosok yang kini dielu-elukan sebagai wali penuh karamah. Orang itu sudah mencuri kehormatanku, gumamnya dengan suara serak. Malam ini, aku akan membuat rakyat tahu bahwa tak ada manusia yang bisa mengalahkan ilmu hitamku. Di belakangnya, beberapa muridnya mengikuti dengan wajah tegang. Mereka tahu apa yang akan terjadi bukan sekadar pertempuran, tapi benturan antara dua kekuatan yang berbeda dunia, antara hawa nafsu dan keikhlasan. Di gubuk bambunya yang sederhana, Syekh Jangkung sudah tahu kedatangan itu bahkan sebelum langkah mereka terdengar. Ia duduk bersila, memejamkan mata, bibirnya berzikir. Ketika suara langkah berat mendekat, ia membuka mata dengan tenang. Di hadapannya berdiri Ki Sarpan. Tubuhnya bergetar oleh amarah, matanya merah menyala. "Wahai orang Jangkung," seru Ki Sarpan lantang. "Kau mengaku mendapat ilmu laduni dari tanah Jawa, tapi sebenarnya kau hanya menyihir rakyat dengan ucapan manis. Malam ini aku akan buktikan siapa yang benar-benar memiliki kekuatan sejati." Tanpa menunggu jawaban, Ki Sarpan melantunkan mantra kuno. Tanah bergetar, angin berputar kencang, dan api kecil muncul di sekelilingnya. Murid-murid Syekh Jangkung ketakutan, sebagian berlari keluar. Namun sang wali tetap diam. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, menengadah ke langit, dan berdoa dengan suara lembut, "Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lindungilah kami dari kesombongan hati dan dari tipu daya makhluk-Mu." Sekejap kemudian, cahaya putih menyala dari tongkat itu, menghapus pusaran angin dan api. Semua kembali hening. Ki Sarpan terkejut, tapi hatinya yang dikuasai amarah tidak mau menyerah. Ia menjerit merapal mantra lebih keras. Matanya semakin merah, tubuhnya bergetar hebat. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya lenyap, ditelan zikir yang terus mengalun dari bibir Syekh Jangkung. Tiba-tiba dari arah langit terdengar suara gemuruh halus seperti seruan tasbih. Cahaya lembut turun dari atas, menyelimuti tubuh Syekh Jangkung. Ki Sarpan terhempas ke tanah, kerisnya patah menjadi dua. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Dalam pandangan yang mulai kabur, ia melihat sosok Syekh Jangkung mendekat. Bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan penuh kasih. "Wahai Ki Sarpan," ujar Syekh Jangkung lembut, "ilmu bukan untuk melawan manusia, tapi untuk menundukkan hawa nafsu. Kau telah menukar cahaya dengan kegelapan, dan lihatlah apa yang tersisa sekarang." Air mata Ki Sarpan menetes, suaranya pecah. "Ampuni aku telah buta oleh kesombongan. Aku kira ilmu membuatku berkuasa, padahal justru menjerumuskanku." Syekh Jangkung mengulurkan tangan, mengangkat tubuh Ki Sarpan yang lemah. "Bangkitlah saudaraku. Allah selalu membuka pintu bagi mereka yang mau kembali." Malam itu, alun-alun yang gelap berubah menjadi tempat air mata dan tobat. Murid-murid Ki Sarpan ikut bersujud, memohon ampun. Cahaya bulan menembus awan, menerangi wajah-wajah yang basah. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Yang tersisa hanyalah hati manusia yang kembali menemukan Tuhannya. Kabar tentang kejadian itu menyebar ke seluruh tanah Jawa. Orang-orang kembali bercerita tentang kisah Syekh Jangkung. Bukan sekadar karena keajaiban, tapi karena ia menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan musuh, melainkan mengalahkan diri sendiri. Dan sejak malam itu, nama Syekh Jangkung bukan hanya dikenal sebagai wali penuh karamah,
tapi juga sebagai guru kehidupan yang menuntun manusia menuju cahaya. Setelah malam penuh cahaya itu berlalu, tanah Jawa kembali tenang. Kabar tentang peristiwa di alun-alun menyebar begitu cepat. Dari desa ke desa, dari pesisir hingga ke dataran tinggi, orang-orang membicarakan kisah Syekh Jangkung yang mengalahkan ilmu hitam tanpa pertumpahan darah. Mereka menyebutnya Wali Jangkung, pembawa cahaya. Tapi di balik gelombang kekaguman itu, angin ujian kembali berhembus. Kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam hati manusia sendiri. Ribuan orang datang setiap hari ke gubuk bambu Syekh Jangkung. Ada yang datang meminta doa, ada yang ingin disembuhkan, dan ada pula yang hanya ingin melihat wajahnya. Mereka menganggap setiap kalimatnya sebagai petunjuk, setiap senyumnya sebagai berkah. Tapi Syekh Jangkung selalu menolak dipuja. "Aku hanyalah hamba," katanya lembut. "Jika kalian memujiku, berarti kalian lupa kepada yang memberi karunia." Namun tidak semua mampu menahan diri. Sebagian murid mulai merasa bangga menjadi pengikut seorang wali penuh karamah. Ada yang mulai membanggakan kedekatan mereka dengan gurunya. Ada pula yang menggunakan nama Syekh Jangkung untuk mencari kehormatan di mata orang lain. Dari sinilah ujian baru dimulai. Suatu hari, seorang murid mendekat dengan wajah cemas. "Guru," katanya lirih, "mengapa engkau tak mau menerima sedekah dari para bangsawan? Bukankah dengan itu engkau bisa membangun pesantren besar agar ilmu ini lebih banyak tersebar?" Syekh Jangkung tersenyum, lalu memandang sawah yang terbentang di kejauhan. "Nak," ucapnya lembut, "ilmu yang datang dari Allah tidak butuh kemegahan dunia. Bila ilmu dijaga dengan kesucian hati, satu kalimat bisa menuntun 1000 jiwa. Tapi bila hati dikotori oleh cinta harta, 1000 kitab pun tak akan membawa cahaya." Murid itu menunduk, hatinya bergetar. Namun di luar sana, fitnah baru mulai tumbuh. Beberapa orang iri kembali menyebar kabar bahwa Syekh Jangkung kini disembah layaknya nabi. Mereka berkata, orang itu membuat manusia tunduk padanya, bukan pada Allah. Desas-desus itu sampai ke telinga para ulama di kota. Sebagian percaya, sebagian ingin membuktikan sendiri. Sementara itu Syekh Jangkung tidak sedikit pun berubah. Ia tetap bangun sebelum fajar, berzikir di bawah pohon beringin, dan berbicara lembut pada siapapun yang datang. Tapi di balik ketenangan itu, tubuhnya mulai terlihat lelah. Matanya semakin teduh, langkahnya melambat. Murid-muridnya memperhatikan dengan cemas, tapi ia hanya tersenyum. "Setiap cahaya," katanya, "pada akhirnya akan kembali pada sumbernya." Sore itu, saat matahari perlahan turun ke barat, ia memandang murid-muridnya yang duduk di hadapan. "Kalian," ujarnya, "jangan pernah mencari karamah. Jangan pula membanggakan siapa gurumu. Sebab kebanggaan adalah api halus yang membakar tanpa asap. Jagalah hatimu, karena disitulah ilmu sejati bersemayam." Kata-kata itu menjadi pengingat abadi. Malam itu, setelah semua murid pulang, Syekh Jangkung duduk sendirian di depan gubuknya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia tahu perjalanannya di dunia sudah mendekati akhir. Namun bukan kematian yang ia takutkan, melainkan jika ilmu yang ia bawa berubah menjadi kebanggaan di hati manusia. Di kejauhan, suara gamelan dari desa terdengar samar, menyatu dengan desir angin. Ilmu laduni dari tanah Jawa itu kini bukan lagi tentang keajaiban, tapi tentang keikhlasan. Dan malam itu di bawah langit Jawa yang hening, Syekh Jangkung berbisik dalam sujudnya, "Ya Allah, jangan biarkan ilmumu menjadi kebanggaanku. Jadikanlah aku cermin kecil bagi cahayamu yang besar." Sore itu, langit tampak temaram. Matahari mulai condong ke barat, meninggalkan sinar keemasan yang lembut di antara pepohonan. Di gubuk bambu sederhana yang menjadi saksi perjalanan panjangnya, Syekh Jangkung duduk bersila di atas tikar tua. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun kering. Wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya, seolah telah berdamai dengan segala hal di dunia ini. Murid-muridnya berkumpul di sekelilingnya. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda pada hari itu.
Sorot mata sang guru terasa lebih dalam, dan suaranya lembut namun syarat makna. "Wahai anak-anakku," ucapnya, "ketahuilah, semua karamah, semua keajaiban, semua yang kalian lihat dariku hanyalah titipan. Jangan pernah menganggap itu sebagai tanda kehebatan, sebab hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa." Mereka menunduk, sebagian meneteskan air mata. "Ilmu laduni yang kalian kagumi," lanjutnya, "tidak datang dari kitab, tidak dari guru, tapi dari hati yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Jika hati itu bersih, maka cahaya akan turun tanpa diminta. Tapi jika hati itu kotor oleh kesombongan, maka ilmu itu akan berubah menjadi kegelapan." Suasana dalam gubuk itu hening. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar samar. Syekh Jangkung menatap satu persatu wajah muridnya, lalu melanjutkan dengan nada lebih tegas, "Jangan kalian mengejar karamah. Karamah bukan tujuan melainkan ujian. Banyak orang tersesat karena terpesona oleh keajaiban, bukan karena cinta kepada Allah." Salah satu muridnya, yang masih muda, memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar, "Guru, bagaimana kami tahu apakah ilmu yang kami pelajari berasal dari cahaya atau dari nafsu?" Syekh Jangkung tersenyum lembut. "Lihatlah ke dalam hatimu. Bila ilmu membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, itu bukan cahaya. Tapi bila ilmu membuatmu semakin tunduk dan rendah hati, itulah petunjuk bahwa Allah masih menjagamu." Kata-kata itu menusuk dalam. Semua murid menunduk menahan tangis. Mereka sadar sang guru sedang menyiapkan mereka untuk masa setelah kepergiannya. "Wahai murid-muridku," lanjut Syekh Jangkung, "jika aku tiada nanti, jangan kalian berebut jasadku. Jangan pula memuliakan makamku, sebab tubuh ini hanyalah tanah yang akan kembali menjadi debu. Yang harus kalian jaga adalah ajaran tentang hati yang ikhlas dan lidah yang selalu berzikir." Malam semakin turun dan suasana terasa sakral. Cahaya lampu minyak menari di wajah sang guru yang mulai pucat, namun memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Dalam diam, murid-muridnya menangis, tapi Syekh Jangkung tersenyum. "Jangan bersedih," katanya, "aku tidak pergi, hanya berpindah. Selama kalian menjaga zikir, aku akan selalu dekat di dalam doa kalian." Malam itu setelah mereka selesai sholat berjamaah, Syekh Jangkung berzikir lebih lama dari biasanya. Nafasnya tenang, wajahnya bersinar lembut. Murid-muridnya yang duduk di sekitar hanya bisa terdiam, merasakan suasana yang begitu suci, seolah langit turun menyelimuti bumi. Di luar, angin malam berembus lembut melewati pepohonan. Alam terasa ikut bersujud bersama sang wali. Kisah Syekh Jangkung malam itu menjadi pelajaran besar tentang makna sejati ilmu dan keikhlasan, bahwa ilmu laduni dari tanah Jawa bukanlah jalan menuju kemegahan, melainkan jalan sunyi untuk menyatu dengan kehendak Allah. Dan di balik keheningan itu, terasa firasat halus. Perjalanan sang wali penuh karamah akan segera mencapai ujungnya. Tapi ajarannya seperti cahaya, akan tetap hidup di hati siapapun yang mencintai kebenaran. Hari-hari terakhir Syekh Jangkung dipenuhi ketenangan yang sulit dijelaskan. Tubuhnya memang mulai lemah, tapi wajahnya justru memancarkan cahaya lembut yang menenteramkan siapapun yang melihatnya. Murid-muridnya bergantian menjaga, namun setiap kali mereka merasa cemas, sang guru hanya tersenyum. "Jangan takut kehilangan," katanya lembut, "karena yang benar-benar hidup adalah ilmu dan amal, bukan raga yang fana." Pagi itu, angin bertiup pelan, seolah bumi ikut berdoa. Syekh Jangkung duduk bersila di dalam gubuknya yang sederhana. Ia menatap langit dari sela dinding bambu yang retak. "Sudah lama aku menunggu hari ini," gumamnya lirih. "Hari ketika segala perjalanan kembali kepada Yang Maha Asal." Ia memejamkan mata, membiarkan cahaya mentari menari di wajahnya. Menjelang sore, ia memanggil semua muridnya. Wajah mereka dipenuhi air mata, tapi ia menyambut dengan senyum hangat. "Wahai anak-anakku," ucapnya pelan, "ingatlah pesanku. Jangan pernah kejar karamah. Jangan cari kemuliaan dunia. Karamah sejati adalah hati yang bersih, yang selalu bersandar kepada Allah. Itulah puncak dari ilmu laduni dari tanah Jawa
yang kalian pelajari dariku. Suasana hening, bahkan angin seolah berhenti berembus. Setelah aku tiada, lanjutnya, jangan kalian muliakan jasadku. Kuburlah aku di tanah mana saja. Yang penting teruskanlah zikir dan sebarkan kebaikan. Jadilah cahaya bagi orang lain sebagaimana Allah memberi cahaya kepada kita. Murid-muridnya menangis terseduh. Mereka tahu waktu sang guru sudah dekat. Satu persatu mendekat, mencium tangannya, berharap bisa menyimpan sedikit ketenangan yang terpancar darinya. Syekh Jangkung menatap mereka satu persatu dengan mata yang mulai berat namun tetap penuh kasih. Kalian tidak akan kehilangan aku, katanya. Selama kalian masih menyebut nama Allah, aku akan selalu ada di antara kalian. Malam itu, bulan separuh menggantung di langit. Suara jangkrik terdengar lembut. Di dalam gubuk bambu kecil itu, Syekh Jangkung berbaring, bibirnya berzikir pelan. La ilaha illallah. Kalimat itu keluar dengan napas terakhirnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia pergi dalam kedamaian, seolah tidur di pangkuan cahaya. Tangisan pecah di malam yang sunyi. Murid-muridnya bersujud, menangis di tanah. Tapi di antara air mata, ada ketenangan yang dalam. Mereka tahu, sang guru telah kembali kepada sang kekasih dalam keadaan husnul khatimah. Keesokan harinya, seluruh desa datang mengiringi jenazahnya. Langit mendung, lalu gerimis turun pelan, seperti air mata alam yang turut berduka. Mereka memakamkannya di tepi sawah, di tanah yang dulu sering ia pijak tanpa alas kaki. Tak ada kemegahan, hanya doa dan kesederhanaan sebagaimana hidupnya. Seiring waktu, makam itu menjadi tempat orang-orang berdoa dan menenangkan hati. Tapi para muridnya selalu mengingatkan, datanglah bukan untuk meminta, tapi untuk mengingat. Karena kisah Syekh Jangkung bukan tentang keajaiban semata, tapi tentang cinta, kerendahan hati, dan ketulusan seorang wali penuh karamah yang mengajarkan bahwa ilmu sejati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menuntun manusia menuju Allah. Berabad-abad kemudian, namanya tetap hidup dalam cerita spiritual Jawa, mengalir dari generasi ke generasi. Di setiap kisah tentang kesederhanaan dan keikhlasan, nama itu selalu disebut dengan penuh hormat. Syekh Jangkung telah pergi, tapi cahayanya menetap, menjadi pelita bagi hati yang mencari kebenaran dan jalan pulang kepada Tuhan.